event manajemen di setiap provinsi di Pulau Jawa. Ini barangkali dari yang luar Jawa ini bisa bekerja sama, nanti kita bisa bikin event manajemen ya di setiap provinsi. Ya kebetulan di luar Jawa kami belum punya. Dan semoga ya acara pelatihan pada malam hari ini yang masuk dalam rangkaian bulan bahasa ini berjalan lancar. Jadi si publishing pada bulan bahasa tahun ini mengadakan beberapa kegiatan, ada pelatihan-pelatihan menulis dan ada lomba-lomba juga. Nah ini yang belum berjalan ini adalah lomba puisi, lomba baca puisi ya. Nanti teman-teman nanti bisa mengikuti ya lomba baca puisi, hadiahnya 2 juta totalnya dan gratis ya, tidak ada biaya pendaftaran. Nah, dan ada jurinya juga para penyair yang sudah pengalaman ya. Jadi nanti teman-teman bisa menguji ya seberapa besar sih teman-teman dalam membaca puisi nanti melalui lomba. Dan kelas ini ada yang berbeda dengan kelas-kelas sebelumnya, karena kalau kelas-kelas sebelumnya naskah-naskah terbaik tidak ada reward-nya dan tidak ada pemilihan naskah terbaik, tapi kalau yang sekarang kelas 5 ini ada reward ya. Jadi teman-teman nanti bisa nulis puisi, kemudian nanti kami seleksi dan ada penghargaan untuk 3 naskah terbaik ya. Ada hadiah uang tunai, ada piagam dan ada bukti terbit gratis. Mungkin itu saja ya, kami ucapkan selamat mengikuti pelatihan pada malam hari ini. Semoga teman-teman bisa semangat terus dan nanti bisa menghasilkan karya-karya yang keren-keren. Dan jangan lupa nanti bisa ikuti terus Instagram si Publishing untuk bisa melihat event-event terdekat yang kami selenggarakan. Mungkin itu saja. Oh ya, lupa satu lagi, ucapan terima kasih kepada Mbak Mahita ya, narahubung yang setia ya dari kelas 1, angkatan 1 sampai angkatan 5 ini, yang senantiasa setia melayani pertanyaan dari teman-teman pada saat pendaftaran, pada saat pengiriman naskah, dan sampai dengan pengiriman buku. Ini kami ucapkan terima kasih pada Mbak Mahita. Dan dari tim si Publishing ya, semua yang telah mendukung acara di malam hari ini. Mungkin itu saja Mbak Diana, waktu saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantarnya, Bapak Indra. Kita masuk ke acara inti, yaitu materi dari narasumber kita malam ini. Sebelum saya serahkan waktu kepada Pak Nana, mari kita kenalan dulu dengan narasumber kita malam ini lebih dekat lagi. Saya share profil beliau. Ya. Beliau bernama lengkap Nana Sastrawan, lahir tahun 2007, tanggal 27 Juli di Kuningan, Jawa Barat. Beliau pernah menjadi sastra peserta Mastera Cerpen atau Majelis Sastra Asia Tenggara tahun 2013 dari Indonesia bersama penulis dari negara lain yaitu Malaysia, Brunei, dan Singapura. Beliau juga meraih penghargaan acara sastra keempat dari Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2015. Dan beliau tercatat sebagai pengurus harian Yayasan Hari Puisi dan pendiri Pusat Dokumentasi Sastra Cirebon. Nah, buat teman-teman yang pengen kenal atau ingin tahu Pak Nana ini, beliau punya akun Facebook, YouTube, dan Twitter dengan nama pena di atas, atau bisa kunjungi www.nanasastrawan.com. Nah,
Beliau memiliki karya sastra novel yang sudah dirilis atau diterbitkan sejak tahun 2012. Yang pertama yaitu ada novel Anonymous, diterbitkan tahun 2012. Kemudian ada Cinta Bukan Permainan tahun 2013. Ada Cinta Itu Kamu dan Love on the Sky diterbitkan tahun 2013. Kemudian ada Kerajaan Hati, Kekasih Impian, Cinta di Usia Muda diterbitkan tahun 2014. Dan ada Soliloquy diterbitkan tahun 2019. Dan Sumbi, Perempuan yang Mengawini Anjing diterbitkan tahun 2020. Nah, selain novel juga ada buku kumpulan cerpen yang ditulisnya. Antara lain ada Ilusi Delusi, diterbitkan tahun 2015. Kemudian ada Jari Manis dari Gaun Pengantin di Hari Minggu, diterbitkan tahun 2016. Lalu ada Chicken Noodle for Students tahun 2017. Ingin Ku Hapus Lipstik di Bibirmu dengan Bibirku, diterbitkan tahun 2021. Dan ada Televisi Tanpa Antena, kemudian Protes Para Anjing, diterbitkan pula tahun 2021. Dan beliau juga sudah memiliki buku kumpulan anak dan buku antologi puisi. Ada Telolet diterbitkan tahun 2017, kemudian Aku Ingin Sekolah tahun 2018, dan Kids Zaman Now tahun 2018. Kemudian ada buku antologi puisi dengan judul Tergantung di Langit, dirilis tahun 2016, Nitisara tahun 2008, ada Kitab Hujan tahun 2010, dan Penyair Tali Pancing tahun 2011. Dan ada buku antologi puisi juga, yaitu Kabar untuk Istana tahun 2020. Ya. Untuk selanjutnya langsung saya serahkan saja kepada Pak Nana. Nggih, Pak. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, semoga sehat semuanya. Kita berjumpa lagi di kelas saya, angkatan kelima. Gak kerasa udah 5 kali ya dari tema tentang mengangkat bagaimana caranya mengungkapkan peristiwa dalam puisi, lalu bagaimana caranya memilih diksi, dan sekarang kita masuk ke menemukan makna pada puisi. Ini sebenarnya ini berangkat dari pertanyaan teman-teman, maksudnya teman-teman dalam lingkaran komunitas, dalam diskusi saya pribadi, di kampus, di rumah, di tongkrongan. Itu ada pertanyaan yang menggelitik hati saya, apakah seorang penyair atau seorang penulis puisi itu harus mengerti tentang puisi yang ditulisnya, atau harus tahu tentang makna puisi dari orang-orang atau penyair-penyair lain. Berangkat dari pertanyaan itu sebenarnya. Lalu ada lagi pertanyaan, apakah seorang penulis puisi juga harus bisa membuat esai tentang puisi, atau menjelaskan puisi-puisi orang lain atau puisi dirinya sendiri secara teori-teori bahasa. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya mungkin juga ada di ruang lingkup publik pada umumnya ya, tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Terkadang kita sebagai penulis, katakanlah penulis puisi, itu hanya fokus bagaimana caranya menulis puisi yang baik dan benar, atau bagaimana caranya mengungkapkan perasaan di dalam hati kita untuk menjadi sebuah puisi. Dan puisi itu diserahkan ke publik untuk dibaca, dinikmati, lalu silahkan untuk dibedah dan segala macam. Seberapa penting sih sebenarnya penyair atau penulis puisi itu memahami puisi? Itu sangat penting sebenarnya. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena begini, puisi itu tetap terikat dengan yang namanya bahasa.
dari kata, kalimat menjadi larik, menjadi bait, menjadi bahasa, menjadi utuh sebuah puisi. Lalu dalam puisi itu juga kita bisa menemukan apa itu maknanya, apa itu pesannya, ataukah puisi itu bisa nyampe tidak pesannya ke orang lain, atau perasaan dalam puisi itu juga bisa dirasakan tidak oleh orang lain. Artinya si penulis puisi atau si penyair itu ya memang harus bisa menemukan makna dalam puisi. Tidak hanya puisi dalam dirinya sendiri ya, mungkin otomatis lah kalau puisi dalam yang ditulis oleh diri sendiri pasti dia menyadari bahwa maknanya seperti ini nih. Saya menulis puisi ini sedang rindu, jadi galau, puisinya banyak bercerita tentang kegalauan saya dan sebagainya. Terkadang ya si penulis puisi itu mengungkapkan hal-hal yang seperti itu. Nah, padahal dalam menulis puisi itu selain kita berbicara perasaan kita pribadi, di situ ada bahasa. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi di situ ada bahasa yang secara teoritis, yang secara akademisi itu bisa dipertanggungjawabkan. Karena begini, kalau kita berbicara prosesnya dalam proses menulis puisi, itu saya selalu mengatakan bahwa puisi itu adalah makhluk gaib. Jadi dalam prosesnya nih, saya berbicara mundur dulu sebelum berbicara hasil, saya berbicara proses dulu. Dalam prosesnya, itu puisi itu saya katakan makhluk gaib. Kenapa puisi itu makhluk gaib? Puisi itu datang sesuka hati ke diri kita. Jadi dia itu mengetuk pintu. Pintu itu pintu apa? Pintu rumah, bukan. Dia itu mengetuk pintu pikiran kita, pintu perasaan kita, pintu indera kita, yang pada akhirnya terbuka gitu loh. Terbuka tanpa harus kita buka sendiri. Dia langsung menerobos, langsung masuk, membuka gerbang pikiran kita, perasaan kita, dan merespon ke dalam gerak kehidupan kita sehari-hari juga. Maka kadang juga seorang penulis puisi ketika ditanyakan, puisi ini berbicara apa sih? Puisi ini berbicara tentang pengalaman pribadi saya dulu seperti ini. Nah, itu juga kan puisi masuk ke dalam respon gerak kehidupan kita. Nah, yang namanya makhluk gaib itu kan biasanya datang, tadi undang ya. Dia ya secara sederhananya inspirasi lah gitu. Secara sederhananya seperti itu, atau ilham lah dalam membuat puisi. Nah, makhluk gaib itu datang dari mana? Biasanya datang ketika kita membaca buku biasanya. Jadi datang dari buku-buku bacaan, entah itu novel, entah itu cerpen, entah itu puisi-puisi orang atau kalimat-kalimat yang nempel di tembok atau di buku harian segala macam. Kita baca, lalu kita terilhami atau terinspirasi. Selain itu juga dia juga datang dari tontonan-tontonan biasa. Tontonan itu bisa saja televisi, misalkan kita sedang melihat film atau melihat sinetron, atau tontonan yang berupa realitas atau kenyataan gitu yang ada di peristiwa sekitar kita, yang dilihat langsung oleh indera kita. Misalkan ada kecelakaan misalkan, atau ada hujan misalkan, ada badai, ada sungai yang mengalir, ada ombak ketika kita bermain di pantai dan segala macam. Itu datang ke diri kita. Makhluk gaib itu yang ketika kita memiliki kepekaan rasa sehingga kita ada perasaan atau ada rasa untuk menuangkannya kembali ke dalam teks, ke dalam tulisan yang berupa puisi. Lalu datang juga itu dari obrolan-obrolan ringan. Kalau teman-teman senang ngumpul gitu misalkan dengan para komunitas sastra, atau di kampusnya sering ngobrol dengan teman-teman di kampus, atau di sekolahnya, atau di tempat kerja dan segala macam, itu dari obrolan-obrolan itu juga terkadang ketika kita pulang ke rumah, atau ketika itu terucapkan oleh teman obrolan kita, kadang kita juga berpikir, oh iya juga ya, bahwa ini seperti ini seperti itu. Kenapa tidak saya tuliskan saja? Gitu kan. Atau dari curhat seseorang ke kita gitu kan, dan itu menarik untuk kita buat sebuah puisi, kenapa tidak gitu. Nah, makhluk gaib itu pada akhirnya dia menunjukkan eksistensi dirinya di dalam diri kita. Ketika dia sudah masuk ke diri kita itu, ilham atau inspirasi dalam menulis puisi,
Itu dia menunjukkan esensi sesuai dengan kegalauan kita. Maka dia itu seorang penulis puisi biasanya ketika dia mendapatkan ide, inspirasi atau ilham itu dia gelisah biasanya. Nah, itu sedang dirasuki sama makhluk goib itu, gitu loh. Jadi dia gelisah. Kadang-kadang orang yang terlalu dalam mendalaminya, ya dia bisa merasakan kesedihan yang sangat dalam atau kemarahan yang tak terkontrol sehingga puisi-puisinya itu berupa puisi-puisi satir, puisi-puisi amarah, puisi-puisi kritik misalnya. Atau merasakan kesedihan yang mendalam sehingga puisi-puisi itu bernuansa sepi, sunyi, kerinduan dan segala macam. Atau juga bisa jadi kebahagiaan. Kebahagiaannya itu bisa saja menggila gitu, kebahagiaan yang apa namanya? Yang tak terkontrol gitu sehingga puisinya pun banyak sekali hiperbola. Artinya kalimat-kalimatnya hiperbolik gitu. Kalimat-kalimat yang wah, kalimat-kalimat yang luar biasa. Nah, apakah makhluk gaib itu juga bisa diidentifikasi oleh kita? Tentu saja bisa. Sebab puisi yang berupa teks itu menjadi objek. Ketika kita puisi itu dari inspirasi tadi makhluk gaib, ilham itu tadi, terus kita tuliskan menjadi teks itu akan menjadi objek yang dapat kita baca. Jadi setiap lariknya akan merangsang daya imaji atau membentuk pola peristiwa, bisa saja semacam gambaran sejarah. Jadi kalau kita menulis tentang tokoh siapa itu aja bisa jadi menjadi gambaran sejarah peristiwanya. Atau berbicara tentang pengalaman kita juga kan itu sejarah juga buat kita pribadi. Dan lainnya tentunya ya. Untuk itu perlu kiranya menyamakan frekuensi berpikir agar dapat menyentuh ruang makna puisi. Jadi dalam kelas puisi hari ini saya memposisikan saya dan teman-teman di sini sebagai pembaca puisi. Nah, sebagai pembaca puisi itu kita harus bisa menyamakan frekuensi berpikir dengan teks puisi itu sendiri. Karena dari pembaca puisi itu pada akhirnya kita bisa menulis puisi, bisa menjadi seorang pencipta puisi. Dan apabila frekuensi berpikir itu sulit tergapai, misalkan kita sudah membaca teksnya nih, wah nggak masuk nih, kalimatnya terlalu wah misalkan atau terlalu gelap misalkan. Jadi saya tidak menemukan maknanya. Kita bisa juga menurunkan tensi berpikir kita samakan frekuensi rasanya. Jadi di dalam kalimat-kalimat puisi itu ada perasaan apa ya? Ada peristiwa apa yang saya bisa maknai perasaannya? Nah, itu kita bisa samakan frekuensi rasanya. Lalu ketika kita sudah menemukan frekuensi rasa yang menyentuh perasaan kita gitu, sehingga menimbulkan kegelisahan yang sama ketika membacanya, misalkan puisi rindu misalkan, terus kita menemukan tuh perasaannya bahwa ada seseorang yang ditinggalkan misalkan, atau seseorang yang jauh. Wah sama nih, sama kayak kita nih, sama kayak saya nih, puisinya juga sama seperti itu. Perasaan saya juga sama seperti itu. Maka itu kita berhasil memaknai puisi. Lalu jika keduanya tidak bisa tersentuh juga sama kita, misalkan ketika kita masuk ke frekuensi berpikirnya tidak nyampe, ke perasaan rasanya juga tidak nyampe, ya sudah, kita nikmatin saja kalimat-kalimatnya. Dalam puisi itu, kita baca saja, kita nikmatin kalimat-kalimatnya sambil belajar bagaimana merangkai kata itu menjadi kalimat-kalimat yang metaforik. Nah, itu tugas penyair. Tugas seorang penulis puisi harus seperti itu. Jadi, penulis puisi itu tidak sekedar atau tidak serta-merta hanya berbicara tentang inspirasi, berbicara tentang ilham, berbicara tentang ide. Tapi juga dia harus berbicara bagaimana dia menemukan makna puisi dari puisi orang lain. Jadi harus belajar membaca gitu intinya. Poinnya ke sana. Harus belajar membaca puisi-puisi orang sehingga kita juga bisa menemukan maknanya, belajar katanya, belajar kalimatnya. Sehingga ketika kita mencoba menulis puisi, maka akan sampai perasaan kita, akan sampai cara berpikir kita. Dan ketika puisi yang kita tulis juga kita sampaikan lagi ke orang lain, juga akan sama rasanya. Nah, itu puisi. Jadi
kelas ini saya posisikan semuanya termasuk saya sebagai pembaca puisi. Maka saya ambil contoh salah satu puisi dari penyair Banyumas ini. Kebetulan juga puisinya ini diterbitkan oleh SIP Publishing ya. Buku puisinya itu Tembilang, ini karya Edi Pranata. Dia tinggal di Banyumas, dia juga seorang penyair senior, termasuk ya berkeliling lah, sering berkeliling. Beberapa kali juga saya bertemu dengan dia. Itu ada judul puisinya Cerita Kecil. Ini saya bacakan ya, biar teman-teman juga bisa menikmati puisinya. Karena kalau dibaca mungkin terlalu kecil itunya slide-nya. Cerita Kecil, Edi Pranata. Ini pagi, Cin, tak ada rekah mawar, tak ada suara burung. Hanya cerita kecil tentang kerinduan. Musafir yang kehilangan seruluh alamat, perjalanan berliku menuju hatinya yang senantiasa menyala. Tetapi pedih, Cin, sembilu mengiris segala yang tumbuh di batu sunyi. Di seberang laut, jauh kau bangun rumah dari pecahan pelangi. Dalam rumah, engkau ternak kupu-kupu. Di dinding-dinding kau tuliskan suara jiwamu yang retak. Datanglah, Cin. Ini rindu berkarat. Peluk sehabis-habisnya peluk. Di rawa-rawa dekat rumahmu, tak ada sungai. Tak ada rumpun bambu. Tak ada sesuatu membuat bahagia. Kemarilah. Engkau bisa mendengar kicau burung. Embun mengapung, kecipak air membentur batu-batu dan rumpun bang. Dan di palung sungai, ikan kecil menari. Juga tupai berdencir-dencir di atas pohon kelapa. Ulurkan jiwamu. Bukankah engkau, Cin, suka puisi-puisi sederhana? Nah, ini puisinya Edi Pranata ya, cerita kecil itu. Di sini kita bisa menemukan makna. Tapi sebelum ke situ kita kulitin dulu nih ininya apa gambaran umumnya dalam menulis puisinya cerita kecil yang ditulis oleh Edi Pranata ini. Jadi dalam gambaran umumnya di sini jelas dalam puisi di sini ada tokoh. Jadi ada dua tokoh. Jadi menulis puisi kok sama ya kayak menulis novel, ada tokohnya juga ada. Dalam puisi-puisi naratif itu ada. Dalam puisi-puisi lama pun ada. Tokohnya bisa orang pertama, orang kedua, orang ketiga gitu kan. Sama saja itu sebenarnya hal-hal yang seperti itu. Di sini ada Cin di situ. Nah, tokoh Cin ini bisa dimunculkan oleh Edi Pranata, bisa imajinatif, bisa saja tokoh yang nyata. Tergantung dari si penulis puisinya itu mau memunculkannya yang imajinatif atau yang nyata. Tentu saja di situ ada aku sebagai penuturnya. Nah, dari puisi itu kita menemukan misalkan ada kalimat-kalimat yang unik lah, atau kata-kata atau frasa yang unik. Di lari kedua itu ada tetapi pedih, Cin, sembilu mengiris segala yang tumbuh di batu sunyi. Segala yang tumbuh di batu sunyi. Ini kan sudah di luar nalar. Kalau kita melihat kalimat teks secara kasar gitu kan, ini sudah di luar nalar gitu kan. Batu apa yang bisa ditumbuhin batu? Oke, saya melihat batu itu biasanya ada lumut. Paling lumut yang bisa tumbuh di batu, tapi kenapa ini yang tumbuh di batu sunyi? Nah, ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan juga oleh para penulis puisi gitu kan. Di kelas sebelumnya itu kan kita membicarakan diksi kan. Nah, ini diksi modelnya sama saja. Lalu apakah di dalam kalimat ini kita tidak bisa menemukan makna? Kita bisa menemukan makna. Caranya bagaimana untuk membaca maknanya? Bisa kita ambil keseluruhan bait.
dari baitnya itu misalkan, tetapi pedih Cin sembilu mengiris segala yang tumbuh di batu sunyi. Itu satu bait misalkan. Nah, itu bisa itu yang kita maknai satu bait itu. Atau batu sunyinya saja gitu misalkan. Atau satu kalimatnya saja segala yang tumbuh di batu sunyi misalkan. Itu tergantung kita mau kemana membedahnya. Lalu misalkan ada kalimat yang unik lagi di sini, dalam rumah engkau ternak kupu-kupu. Kalau kita ternak sapi kan oke lah gitu kan. Ternak kerbau, domba, ayam oke lah. Tapi ini ternak kupu-kupu di dalam rumah pula kan. Lalu apa maknanya ini? Bisa kita temukan nggak maknanya apa? Bisa, kita bisa temukan maknanya itu. Lalu misalkan di berikutnya lagi itu ada, dan di palung sungai ikan kecil menari. Kalau kita berbicara palung, itu nggak mungkin sungai kan. Palung itu kan adanya di samudra atau lautan, karena dia menjorok ke dalam kan. Nah, itu palung namanya. Tapi kalau sungai, gimana? Masa palung gitu kan? Celah-celah kali gitu di dalam batu segala macam, atau tanah-tanah yang bahasa Indonesianya itu berlobang gitu kan. Nah, ini diksi. Artinya ini bisa kita maknai ke situ. Jadi ikan-ikan kecil itu bisa saja dia berada di daerah-daerah yang di dasar sungai itu yang berlubang-lubang, sehingga disebutnya palung gitu kan, sama si penyair itu. Dia meminjam kata palung dan dimasukkan ke sungai. Ke kata sungai, sehingga jadilah palung sungai. Nah, ini bisa kita temukan makna-makna yang seperti ini. Nah, puisi-puisi yang tadi cerita kecil itu juga kita bisa menemukan di situ ada kesatuan dramatik, yaitu dari awal sampai akhir itu kan ada nuansa-nuansa drama, ada tokoh, ada peristiwa dan segala macam. Lalu ada perasaan juga di situ, ada penghayatan emosional di situ di dalam kalimat-kalimatnya, ada irama dan bunyi itu tentu ada. Lalu bagaimana cara memaknai puisi? Ini kan pentingnya. Jadi ketika saya sudah membaca tadi satu puisi itu, bagaimana Pak? Atau bagaimana Kak? Atau bagaimana sih caranya memaknai puisi yang tadi, yang cerita kecil itu? Nah, di slide selanjutnya, kita bisa memaknai sebuah puisi itu melalui, saya tidak banyak-banyak cara pendekatannya, karena khawatir membosankan nantinya. Saya ambil hanya 2 saja untuk pendekatan dalam memaknai puisi itu. Yang pertama itu kita bisa maknai puisi dengan melalui pendekatan gambaran peristiwa yang dihadirkan. Ini saya tidak menggunakan bahasa teoritis ya, saya menggunakan bahasa praktis saja. Yang pertama itu melalui pendekatan gambaran peristiwa yang dihadirkan. Jadi misalkan nih, di bait pertama itu kalimatnya kan begini. Ini pagi Cin, tak ada rekah bunga, tak ada suara burung. Hanya cerita kecil tentang kerinduan, musafir yang kehilangan seluruh alamat, perjalanan berliku menuju hatinya, yang senantiasa menyala. Tetapi pedih, Cin, sembilu mengiris segala yang tumbuh di batu sunyi. Nah, kita bisa nih memaknai puisi itu melalui pendekatan gambaran peristiwa yang ada di situ. Di dalam bait itu ini pagi, jadi waktunya pagi hari nih. Ada seorang tokoh sedang berdialog dalam hatinya kepada seseorang yang bernama Cin. Gitu ya. Jadi waktunya pagi, terus di situ ada seorang tokoh, yaitu si penyairnya lah, katakanlah begitu, atau si penulis puisinya, itu sedang berdialog mengungkapkan perasaannya, itu kepada seseorang yang bernama Cin di situ. Dalam situasi yang sepi. Nah, kenapa saya bisa memutuskan dalam situasi yang sepi? Kan itu pertanyaannya. Dari mana clue-nya? Kita lihat di awal itu. Ini pagi Cin, tak ada rekah mawar, tak ada suara burung. Ini sudah membuktikan di dalam puisi itu ada nuansa keheningan, kesunyian, kesepian. Tak ada suara burung berarti sudah tidak ada suara ribut. Tak ada rekah bunga berarti kan kosong, hampa.
tak ada apa-apa gitu, tak ada keindahan maksudnya. Rekah bunga itu kan kalau pagi-pagi kita melihat rekah bunga itu kan kita ke bawah indah, ke bawah enak, ke bawah nyaman gitu kan. Nah, perasaan itu dihilangkan nih sama si penyairnya dalam nuansa pagi ini. Ini pagi cinta ada rekah bunga, berarti kan kosong. Tak ada keindahan di situ. Tak ada suara burung, berarti kan sepi. Tak ada siapa-siapa di situ. Itu gambaran peristiwa itu kita bisa masuk ke dalam makna puisi dari gambaran peristiwa itu. Gitu loh. Lalu Lalu ia pun sepi dalam dirinya dan menahan rindu, terbaca pada kalimat hanya cerita kecil tentang kerinduan. Jadi sudah suasananya sepi tadi, di dalam dirinya juga sedang menahan rindu. Kita terbaca tuh. Hanya cerita kecil tentang kerinduan. Musafir yang kehilangan seluruh alamatnya. Jadi ketika si tokoh ini sudah sepi, sudah tidak ada keindahan, terus dia rindu kepada seseorang, terus hidupnya dia seorang musafir. Mungkin musafir itu kita bisa maknai sebagai perantau. Jadi dia sedang merantau lah gitu, kira-kira begitu, sederhananya begitu ya. Itu gambaran secara lahir, dia sedang merantau. Tapi si penyair ini, dia gambarkan juga, tidak hanya sekedar lahir, tapi batinnya pun sedang merantau. Jadi di kalimat berikutnya, musafir yang kehilangan seluruh alamat, perjalanan berliku menuju hatinya. Nya-nya di situ menggunakan huruf besar yang mendeskripsikan bahwa itu Tuhan. Jadi si perantau ini selain dia sedang sepi, sedang rindu kepada seseorang, juga batinnya juga sedang merasa ya itulah kehilangan seluruh alamat itu kan. Untuk perjalanan menuju kepada Tuhan. Jadi sedang gelap dianya. Gitu. Nah, di inilah ya yang pertama ini. Jadi melalui pendekatan gambaran peristiwa yang dihadirkan. Jadi jelas itu peristiwa-peristiwanya, terus kita bisa maknai, bisa temukan itu puisinya seperti apa. Lalu yang kedua itu melalui pendekatan gaya bahasa. Ya, jadi yang pertama tadi melalui pendekatan peristiwa, lalu yang kedua melalui pendekatan gaya bahasa. Kalau kita kupas gaya bahasa banyak, luas ya. Tapi teman-teman bisa mencari di Google sekarang itu, atau di buku-buku atau di Wikipedia segala macam gaya bahasa itu seperti apa, isinya ada apa saja dan segala macam. Ya, itu saya pikir teman-teman bisa belajar sendiri tentang itu. Misalkan ada melalui pendekatan gaya bahasa nih, misalkan di dalam baitnya, di seberang laut jauh kau bangun rumah dari pecahan pelangi. Dalam rumah engkau ternak kupu-kupu. Di dinding-dinding kau tuliskan suara jiwamu yang retak. Datanglah Cin, ini rindu berkarat, peluk sehabis-habis peluk. Nah, bangun rumah dari pecahan pelangi. Ya, jadi bangun rumah dari pecahan pelangi. Kita bisa lihat nih, bahwa pelangi itu kan beragam warna dan indah. Ini sudah masuknya ke gaya bahasa nih. Ya, pecahan pelangi itu metaforik itu ya, udah masuk ke gaya bahasa. Jadi bangun rumah dari pecahan pelangi, kita bisa lihat bahwa pelangi itu beragam warna dan indah. Lalu dalam rumah engkau ternak kupu-kupu. Ini juga bisa kita rasakan bahwa kupu-kupu sesuatu yang bebas, berterbangan, metamorfosis dari ulat. Ya, jadi rumah itu sebenarnya memiliki kemegahan, keindahan atau sempurna. Sebenarnya nih, kalau kita maknai. Nah, namun ya, jadi keindahan itu ternyata belum juga dimiliki oleh si pemiliknya. Jadi oleh si penyair atau si penulis puisi atau si tokoh aku inilah, kira-kira begitu lebih mudahnya. Ini keindahan, kemegahan rumah itu tidak dimiliki nih. Karena terbaca pada suara jiwamu yang retak, tertuliskan di dinding-dindingnya. Jadi akhirnya ia pun menduga si Cin pun tidak terlalu bahagia hidupnya dan mengajak untuk saling berbagi kasih dengan pelukan atau pertemuan. Jadi di bait ini itu kita bisa maknai seperti itu.
bahwa si tokohnya ini tidak merasakan keindahan kemegahan dalam rumah itu secara lahirnya ya. Dan dia pun menduga bahwa si Chin-nya itu juga sama-sama tidak bahagia nih di seberang laut jauh sana gitu. Karena itu juga terdengar nih suara-suara jiwanya itu retak di dinding-dinding rumahnya itu. Makanya dikuatkan lagi nih sama si penulis puisinya itu dengan sebuah seruan kan. Datanglah Chin, ini rindu berkarat, peluk sehabis-habisnya peluk. Jadi sama-sama saling meminta bertemu gitu kan. Untuk saling berbagi cerita. Saling berpelukan itu tidak hanya berpelukan secara lahir tapi kan bisa berbagi cerita, bisa sharing, bisa saling memberikan kebahagiaan satu sama lainnya. Nah itu, jadi dalam memaknai puisi, kita bisa temukan dengan satu pendekatan peristiwa dalam teksnya, yang kedua pendekatan gaya bahasa. Lalu apa kepentingannya bagi seorang penulis puisi untuk memahami puisi-puisi yang orang lain tulis? Ini apa kepentingan kita sebagai pembaca atau sebagai penulis puisi untuk memahami puisi-puisi yang orang lain tulis? Satu, itu untuk belajar mendeskripsikan peristiwa di luar dirinya. Di luar kita lah ketika kita menulis puisi. Di bait awal itu kan ini pagi Cin, tak ada rekah bunga, tak ada suara burung. Itu kan deskripsi peristiwa di luar dirinya. Nah, kita belajar tuh untuk itu. Jadi kita membaca puisi orang, memahami puisi orang itu untuk belajar mendeskripsikan peristiwa di luar dirinya dari teks yang sudah ada, yang sudah tertulis oleh orang lain. Terus yang kedua, untuk belajar mendeskripsikan perasaan di dalam dirinya. Ya, jadi yang pertama tadi kita belajar dari teks puisi itu, ketika kita sudah menemukan maknanya, itu kita belajar mendeskripsikan peristiwa di luar diri kita gitu, dan juga belajar mendeskripsikan perasaan yang ada dalam diri kita. Terus yang ketiga, untuk belajar menulis kalimat yang metaforik. Kayak tadi tuh, ada palung sungai, ada pecahan pelangi, ya, ada batu sunyi. Itu kan metaforik itu. Nah, itu kita bisa pelajari juga, kita bisa gunakan juga. Misalkan palung jiwa, dari palung sungai kita jadi palung jiwa. Misalkan gitu. Kita bisa belajar juga dari kalimat-kalimat itu dan kita bisa menemukan kalimat-kalimat yang baru. Yang metaforik tentunya. Terus yang keempat, untuk memfokuskan tema pada sebuah puisi. Jadi kan kalau kita baca cerita kecil tadi puisinya di Pranata, itu temanya jelas kan? Tentang seseorang yang rindu. Itu kan fokus dia, puisinya. Tidak kemana-mana itu. Bait pertama, bait kedua, sampai selesai, sampai bait terakhir itu dia fokus. Bercerita tentang sepi, sunyi, kerinduan, dan kehilangan. Dan ada perasaan ingin berbagi dan ingin bertemu dan segala macam. Itu fokus kan ke situ. Fokus temanya hanya ke situ. Kita pun belajar menulis puisi harus fokus juga satu puisi itu temanya satu, fokus kemana. Jadi kepentingan kita sebagai penulis puisi untuk memahami puisi-puisi orang lain itu, satu, untuk belajar mendeskripsikan peristiwa di luar diri kita, kedua, untuk belajar mendeskripsikan perasaan di dalam diri kita, lalu untuk belajar menulis kalimat yang metaforik, dan yang keempat, untuk memfokuskan tema pada sebuah puisi. Apakah cuma 4? Tidak. Banyak sebenarnya kalau mau kita gali lagi. Nah, setiap puisi itu selalu berhubungan dengan kata, menjadi kalimat atau larik, dan akhirnya jadi bait. Ini selalu saya ulang-ulang. Karena terkadang kita menulis puisi itu langsung fokus kepada hal-hal yang besar, padahal sesuatu itu dimulai dari kata dulu sebenarnya. Jadi kalimat, gitu kan. Setelah itu dari larik jadi bait dan jadi utuh sebuah puisi. Maka puisi akan semakin berhasil jika penyair melatih kepekaannya dalam menulis puisi. Nah, itu ya. Jadi ketika kita sudah bisa membuat metafora, bisa menulis kalimat yang katakanlah tidak sesuai dengan kalimat umumnya, misalkan kalimat-kalimat yang metaforik itu, tapi kita juga harus melatih kepekaan kita agar puisi itu juga mempunyai perasaan-perasaan
yang bisa mewakilkan perasaan-perasaan orang lain juga. Karena begini, perasaan rindu seseorang, perasaan sakit hati seseorang, perasaan senang seseorang, perasaan marah seseorang terhadap suatu keadaan, terhadap suatu peristiwa, itu frekuensinya itu bisa sama. Ya, termasuk frekuensi berpikir kita pun bisa sama terhadap sesuatu. Nah, makanya kenapa puisi itu ketika puisi itu berhasil jadi sebuah puisi dibaca sama orang, itu orang lain ikut terhanyut. Nah, itu makanya di situ ada kepekaan penyair. Jadi begitulah puisi ya. Seperti sosok makhluk yang bisa mengaum, menangis, marah, rindu, diam, berbisik, dan entah apa lagi ketika hadir pada wilayah kepekaan penyair. Yang tadi contoh yang cerita kecil itu kan terasanya rindu gitu kan. Rasanya sepi dan segala macam. Kira-kira itu dari saya penjabarannya. Semoga mudah dipahami. Nanti ada sesi tanya jawab ya, Bu Diana ya. Untuk memperdalam lagi nanti apa pembahasan kita. Tapi Ya, begini, sebelumnya itu kalau tanya jawab kan pasti menggunakan chat ya. Sekarang agak berbeda nih. Maksud saya tetap menggunakan chat, cuman tekniknya berbeda. Saya membuat di akhir PowerPoint itu ada latihan ya. Di situ bisa ditampilkan di poin paling akhir itu latihan, buatlah kalimat dari kata basah, sunyi, air mata, kenangan. Nah, jadi sebelum bertanya teman-teman, itu buat dulu kalimat, baru pertanyaannya, kira-kira gitu. Jadi biar melatih kreatif juga nih. Jadi teman-teman mau nanya nih misalkan, tapi sebelum bertanya itu buat dulu kalimat dari kata basah, sunyi, air mata, kenangan. Terserah deh, boleh mana mau yang diambil, yang mana yang basah, yang sunyi, air mata, atau kenangan. Kalimat yang metaforik, satu kalimat aja, nggak usah sampai satu bait atau satu puisi, tak usah. Satu kalimat saja, lalu baru masuk ke pertanyaannya. Kira-kira gitu. Semoga bisa dipahami ya. Ini melatih kepekaan kita juga, melatih menulis bahasa juga. Silakan Mbak Mahita dilanjut. Ya, terima kasih Pak Nana atas penjelasannya. Tadi sudah ada ya slide-nya dan sudah disampaikan juga sama Bapak Nana untuk buatlah kalimat dari kata basah, bunyi, air mata, dan kenangan. Teman-teman bisa langsung tulis di kolom chat nih Pak. Iya, di kolom chat aja. Sebelum pertanyaannya kalimat dulu gitu. Oke, siap. Kalimatnya nanti saya bacain juga karena ini buat melatih teman-teman juga nih. Iya, silakan buat teman-teman. Tes. Ada dari Nyonya Haryanti. Sunyi sepi melanda jiwa. Nanti saya bacain pertanyaan. Silakan Oke. Mbak Dian. Silakan teman-teman tulis dulu kalimatnya lalu bertanya. Kita perdalam lagi nih pembahasan ini dengan pertanyaan teman-teman gitu. Oh, ya. Kalimatnya apa? Lalu pertanyaannya apa? Sambil menulis pertanyaan, saya coba ajak dialog satu peserta di sini. Ada yang namanya Lilin ya? Ellen. Ada, Lilin ada ya? Ellen kah? Bukan. Ellen, ada Lilin, ada nggak Lilin?
Coba Bu Diana, Lilin, serta Lilin namanya. Masih ada nggak? Lilin. Ada Lilin? Lilin ada ya? Cari yang ada aja, Kak. Ada, ini ada, orangnya ada. Yang jilbab merah itu. Kau Ini- punya enter ke kirim. Coba suaranya bersuara coba Lilin. Nggak bisa bersuara ya? Kecil suaranya. Sebenarnya saya ingin bertanya, Lilin ini, saya ingin bertanya sebenarnya, Lilin ini itu peserta lomba cipta puisi Hari Puisi Indonesia bukan gitu, yang lolos 100 puisi itu? Wah, suaranya nggak ada ya. Kayaknya headsetnya kayaknya ini nih apa? Headsetnya kayaknya bermasalah nih. Coba kalau nggak pakai headset bisa nggak? Kita cari satu orang. Ada suaranya Lilin, bisa? Coba. Iya, nggak bisa. Berarti kita coba siapa deh satu orang yang mau apa? Menge-share pengalamannya dalam menulis puisi gitu, atau dalam memaknai puisi dari puisi orang lain. Satu orang aja. Siapa? Langsung angkat suara aja satu orang. Saya Kak Ellen, Kak. Ellen, sok silahkan. Iya, Dari- saya suka baca puisi, puisi-puisi yang unik gitu, yang apa, maknanya itu kadang saya harus mereka-reka, ini maksudnya apa gitu. Tapi ketika kita buat sendiri itu rasanya datar gitu, nggak bisa nemu kalimat-kalimat yang dimau gitu, kata-kata yang dimau. Apa karena kurang latihan ya, kurang jam terbangnya kurang ya? Itu sih Kak. Ya, memang menulis puisi itu unik sebenarnya ya. Tapi jenis-jenis puisi pun berbagai macam. Artinya bisa puisi-puisi yang bentuknya gelap, kalimat-kalimat gelap itu kalimat terlalu banyak gaya bahasa gitu kan. Atau kalimat-kalimat yang sederhana. Dan itu sah-sah saja. Maksudnya biasa-biasa saja, tidak masalah gitu kan. Tidak masalah sebenarnya. Nah, makanya kita belajar latihannya dari puisi-puisi orang lain atau dari penyair-penyair yang sudah sekaliber nasional gitu kan. Jadi kita dari satu puisinya itu bisa kita pelajari itu bagaimana caranya mendeskripsikan peristiwa, bagaimana caranya memadukan kata dengan kata yang satunya sehingga terasa metaforik, terasa indah, terasa hidup gitu kan. Bagaimana juga fokus kita untuk ke satu tema gitu. Itu kita bisa temukan tuh dari puisi-puisi orang lain. Kira-kira itu. Lilin suaranya nggak ada ya. Udah, saya pengen nanya nih, bener nggak nih Lilin itu seorang... Halo, Halo, ada, bisa Ibu Lilin? sudah Saya? bisa kah? Sudah? Sudah ada suaranya ya. Ya, alhamdulillah. Ini saya mau nanya nih, Bu Lilin ini bener nggak sih peserta Hari Puisi? HPI. Iya, Iya. betul ya. Iya, Puisinya betul. terpilih, kan? Iya, alhamdulillah nomor 54. 54 ya. Iya, kenapa saya bisa hafal ya? Karena memang saya membaca semua puisi yang ada di HP 1 sampai 700-an puisi, dari situ ada 100 puisi yang terpilih. Salah satunya puisi Ibu ya. Iya, alhamdulillah. Itu prosesnya gimana tuh? Apa ini buat pelajaran teman-teman juga gitu? Dalam menulis puisi itu kan sebenarnya temanya kan penyair dan era globalisasi ya, era kalau nggak salah. digitalisasi. Digitalisasi ya. Ya. Nah, itu kan kebetulan ini sebenarnya puisi realis ya, mungkin karena itu pengalaman aku yang aku lihat sendiri.
Karena alhamdulillah aku bertetangga dengan salah satu penyair yang ada di Indonesia mungkin ya. Nah, yaitu tetangga depan rumah. Aku tuh menuliskannya apa yang aku lihat. Kegelisahannya Penyairnya sebagai siapa nama penyairnya? Muhammad Yasir. Oh, Sidoarjo ya. Dalam Ya, gang itu ya. Yang dalam ya. gang itu. Ya. Tahu saya. Ya, itu aku ngelihat apa yang seorang penyair beneran ibaratnya kan. Kalau kita kan cuma penyair receh Facebook gitu kan, yang saya bawa gitu. Sebagai seorang penulis di Facebook gitu. Nah, itu aku tuliskan aja apa yang aku lihat, kegelisahannya di saat seperti ini. Bagaimana dia bisa hidup dari menulis, dari jualan buku, dari apa ya penyair yang sebenarnya lah gitu di media atau di apapun. Yaitu aku coba tuliskan aja dengan metafor-metafor sedikit mungkin orang mengenal saya penulis-penulis basah ya, penulis liar gitu katanya kan. Metafor yang aku pakai kan begitu. Ya, itu aja sederhana, nggak taunya kok ya masuk. Makanya sedikit banyak sih ada rasa apa ya, bener-bener saya nggak menyangka. Tapi di sisi lain, karena masuk itu ada satu apa ya, di Facebook itu banyak gitu teman-teman yang nggak menyangka gitu kan, bahkan sampai minta secara langsung, gimana sih puisi saya yang masuk gitu, di DM, di Instagram, di inbox, di WA, di apa gitu. Aku bagi aja apa yang aku tulis. Bahkan mereka bilang gini, kenapa sih kok bisa masuk tulisan seperti ini? Itu menjadi cambuk untuk diri saya sendiri. Sebagai seorang penulis Facebook ya, penulis receh gitu kan kalau mereka bilang. Tapi saya punya keyakinan bahwa apa yang saya tulis itu, diksi saya itu bukan diksi yang sama seperti orang-orang Facebook lainnya gunakan. Ya itu aja sih. Tapi nggak tahu lagi penilaian dari para kurator HPI kan aku tidak tahu gitu. Ya, ya. Tapi Selamat ya ya, itu Bu Lulin ya. aku mempositifkan diriku itu. Diksiku beda dari orang-orang yang kebanyakan gitu aja. Ya, terima kasih ya, Ya, Bu Lilin ya. sebenarnya sih sebenarnya kemarin tuh sempat aku posting di Facebook gitu kan. Banyak juga yang masuk. Nah, itu aku pakai hashtag gini. Ini bukan karena aku ngefollow Kak Nana kan, gitu aja. Aku sampai masuk karena itu apa ya? Secara tidak langsung ada bullying di dalam diri saya dari teman-teman yang nggak menyangka itu gitu loh. Iya, ya. Ya, saya juga secara pribadi nggak kenal dengan Bu Lilin. Iya, secara nggak pribadi. kenal Belum sama pernah sekali, ketemu bahkan cuma juga, belum pernah baca karya juga. belum Cuman pernah. memang apa ya? Memang puisi itu kan punya keunikan tersendiri. Seperti yang tadi saya gambarkan di awal itu, memaknai puisi itu tadi ada pendekatannya melalui deskripsi peristiwa, lalu ke kayak bahasa. Jadi ada puisi-puisi yang memiliki keunikan tersendiri yang pada akhirnya itu menjadi pilihan. Kira-kira itu. Nah, makanya di sini kita belajar memaknai puisi orang agar kita juga bisa menulis puisi yang paling tidak hampir sama, lebih bagusnya dengan puisi-puisi yang sudah ada. Kira begitu. Jadi kita belajar prosesnya deh dalam menulis puisi. Jadi kita tidak membicarakan hasilnya dulu. Kira-kira itu. Makasih ya Bu Lilin. Selamat ya. Semoga terpilih yang jadi juara satunya atau juara dua. Amin. Wah, pasti bakalan ada yang lebih membuling dari ya, itu. Saya lanjut ke pertanyaan teman-teman yang sudah di chat. Ternyata ini sudah banyak juga. Mari kita baca satu persatu pertanyaan dari teman-teman. Kita mulai dari jadi banyak kalimatnya nih. Pertanyaannya mana? Seru juga nih ya. Dari Nyonya Haryati, sunyi sepi melanda jiwa yang lara. Pertanyaannya apa? Enggak ada. Harusnya di bawahnya ada pertanyaan gitu. Jadi biar enak. Terus hujan merinai dalam alamku, Dia Winarti. Muhammad Nasir, sunyi menjarah tawa lama.
Aida, air mata jatuh terurai. Terurai kali ini ya, bukan terurari. Terurari atau terurai ini? Terus Yardina, basah sekujur tubuhku dengan air matamu. Selain dua pendekatan tadi, pendekatan apa yang lagi biasa Kakang gunakan untuk menulis puisi? Nah, ini ada pertanyaannya nih, anak nih. Saya fokus kedua tadi ya. Kenapa? Karena begini, dalam konsep belajar itu saya tidak ingin langsung tumplek gitu loh, diberikan semuanya. Karena itu bahaya. Khawatir tidak kuat menampung bebannya itu. Jadi malah nggak bisa nantinya. Jadi dua saja itu dulu yang saya gambarkan. Biar dari dua itu kita coba nanti dalam menulis puisi yang nanti akan dikumpulkan ke SIP publishing itu gitu kan. Terus Dianeki, terdengarkah olehmu teriakan yang sunyi ini? Lasminiati, air mata kerinduan membelah jiwa yang sunyi. Sos Darmansa, sunyi suara yang tersembunyi di balik gundah. Sekalian pertanyaannya ya, jadi nggak apa-apa, langsung pertanyaan gitu. Kiki Wulandari, hari ini musim basah. Rembulan menapak jalan sunyi bersama kenangan yang pergi di hari terakhir. Pada anak sungai yang mengalir musim basah, kataku karena nyatanya aku telah datang pada hilir. Nah ini kan udah mulai bagus-bagus nih deskripsi peristiwanya. Metafornya juga asik nih. Mifiadin, malam ini terasa sunyi bagaikan kita berada di tengah api. Wow, keren. Aida, sunyi senyap sanubariku. Vivit Puspita, langit basah merintis sunyi. Mana pertanyaan? Yanti, kenangan itu masih menari dalam lubuk hatiku. Catur Sriyanti, air mata berderai-derai membasahi pipinya yang merah. Dianita, sunyi mendekap diriku menghadirkan rindu yang terjemu. Bisa langsung pertanyaan ya, biar enak kita diskusinya. Titi Suharyati, sunyi bagaikan hatiku yang sedang kehilangan cintamu, sunyiku semakin melangit yang kehilangan purnama di malam itu. Agus Setiawati, sunyi menikam diam-diam. Wow, Nyonya Haryati, satu bait puisi itu harus berapa baris? Satu bait puisi itu bisa satu baris juga bisa, ya. 2 bait juga bisa, 3 bait bisa, 4 bait bisa, 5 bait bisa, 99 baris bisa dalam satu bait itu. 1000 baris bisa dalam satu bait itu. Jadi bebas ya, tidak ada ikatan. Terus M. Fiadin Maulana, kenangan hanya dapat membuat kita tercengang. Dia Hui Harti, hujan merinai dalam alamku menyusup raga yang gelisah, rasaku tak bisa berdamai, basah. Hamdika, dekapan erat sunyi selalu menyesakkan hati. Air mata Tunjung Eko, air mata tak kurang untuk habis terkikis. Bagaimana jika puisi itu dibuat narasi bersambung? Boleh aja, nggak apa-apa ya. Ini Tunjung Eko Wibowo nih ya, boleh nggak apa-apa. Terus Nurul Irma, air mata membeku menjejak lara kala mencerap kepahitan seduh. Wah ini asik-asik nih diksi-diksinya. Ellen Sidoarjo, rindu kenangan manis sangat merindu, penebar semangat tebar rasa atau dia akan membeku. Muhammad Nasir, bagaimana supaya bisa fokuskan diri untuk merampungkan puisi tidak dalam satu waktu, tapi tema topik awalnya tidak lari dari planning semula. Nah, ini sebenarnya teknik seperti ini bisa kita gunakan dengan kalau di sekolah dulu, waktu SMP atau SMA, atau di kampus mungkin, ada seorang guru, seorang dosen selalu mengatakan bahwa dalam mengarang cerita atau menulis fiksi, itu ada yang dinamakan kerangka karangan atau kerangka berpikir. Nah, puisi pun boleh kita menggunakan kerangka itu. Jadi biar kita tidak lari nih topiknya. Kalau kita hari ini bisa hanya satu bait, besok mau diteruskan itu kalau ada kerangka berpikirnya, kerangka karangannya, itu kita tidak akan pernah lari dari topik itu. Itu yang paling sederhana, maksudnya untuk pemula gitu kan. Tapi kalau yang sudah ahli biasanya tanpa ada itu dia lancar biasanya. Lalu Faijatul Irbah, lemah seperti kapas basah adalah aku bersama kenangan resah. Terus Ikhwan Faid, kenangan masih basah, air mataku terus menetes di atas sunyi subur merambati. Apakah dalam proses pemaknaan puisi kita boleh sambil berdiskusi dengan orang lain juga? Boleh.
Boleh, itu justru penting ya, Bu Ihya Fawaid itu. Boleh, penting. Jadi kalau kita sudah menulis puisi, satu puisi misalkan, itu bisa kita diskusikan dengan teman. Ya, atau kita punya punya misalkan seorang mahasiswa punya dosen, bisa diskusikan dengan dosennya. Itu malah lebih bagus malah. Terus Siti Afifah, wajahnya basah dengan air wudhu. Wow, bagus nih. Dianita, to everyone, kenangan tentangmu membuat rinduku kian memburu. Princess N, basah langit seolah larut dalam kelampu. Novi, kenangan itu bangkit hancurkan malamku. Eti Yulianti, kenangan pahit enggan untuk pamit. Nak Sauki, wah Nak Sauki ini rajin ya. Ini pelatihan kelima juga ikut lagi ya. Kemarin juga ikut. Ini bagus nih, dari Surabaya kalau nggak salah, Jawa Timur nih. Ingin kukubur kepingan luka kenangan purba. Wah, diksinya ya. Ingin kukubur kepingan luka kenangan purba. Purba itu lama kan, bisa saja kenangan lama. Maksudnya ke sana gitu. Jadi dia menggunakan diksi purba. Terus Endah Widiarti, ketika hujan semakin deras basah raga ini, semakin dingin karena baju lekat di badan. Terus Siti Afifah, kesunyian menjadi ruh dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Terus Dewi Karisa, gerimis membasahi sunyi menyisakan kenangan dalam tumpukan air mata. Dianaki, terdengarkah olehmu teriakan yang sunyi ini, teriakan yang merobek setiap lembar kenangan yang kita simpan rapi selama ini, membasahi setiap celah yang tanpa sengaja teriris oleh air mata yang terus menuruni pipi. Nah itu ya, tadi kita hanya ada kata basah, sunyi, air mata, kenangan. Ternyata ketika dituliskan oleh banyak orang yang ada di sini kan beda-beda hasilnya. Nah itu puisi kan. Hebatnya puisi itu seperti itu. Hebatnya kata menjadi kalimat, menjadi bait, terus jadi utuh puisi itu hebatnya seperti ini nih ya. Terus Medeo dari Lampung, kenangan itu menyeruak hadir dalam lerung ingatan. Tuh beda lagi tuh kalimatnya kan. Membongkar rasa yang sebetulnya ingin kusimpan dalam-dalam. Pertanyaannya, terkadang saat menulis puisi, karena terlalu bersemangat dan dalam emosi, apa yang kita tulis sering jadi tidak teratur. Bagaimana cara mengatur emosi agar semuanya dapat tertuang dengan apik? Terima kasih Mas Ana. Begini, Mas Adew atau Bu Adew nih, dari Lampung. Ketika kita dalam menulis puisi terus ada emosi yang tidak bisa kita tahan, itu lepaskan. Teknik pertama ya, lepaskan kalau nggak mau kehilangan itu. Jadi tulis dihabiskan lu, tulis aja habisin. Terus habisin sampai habis. Nggak apa-apa. Misalkan loncat-loncat dulu, nggak apa-apa. Nah, nanti ada proses editing gitu loh maksud saya. Ya. Jadi bukan serta-merta setelah terluapkan emosinya jadi sebuah puisi itu langsung dinyatakan selesai puisi itu. Jangan dulu. Nanti di editing tuh dibaca lagi pelan-pelan, besoknya. Dari situ kan pasti akan ketemu mana yang perlu dihilangkan, mana yang perlu ditambahkan, mana yang harus diperbaiki lagi diksinya dan segala macam. Jadi nggak apa-apa, boleh itu diluapkan dulu, nggak apa-apa. Jadi teknik yang paling mudah dalam menulis apapun itu, karena saya juga bukan sekedar menulis puisi, saya juga kebetulan nulis cerpen, nulis novel, nulis esai juga. Jadi teknik yang paling mudah dalam menulis itu memang harus dikeluarkan semua apa yang dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Itu teknik yang paling mudah deh. Dihabiskan dulu nggak masalah. Karena kalau diendapkan nantinya malah bingung lagi mau memulainya. Biasanya begitu. Siti Afifah, lukaku merona merah dari rasa yang tak suka. Ya, bagus juga nih kalimat. Adelia, hujan membasahi kali. Hujan membasahi ruang hampa di hati. Ini siapa nih ngopi-ngopi? Keren kan Nana, the best. Yo ngopi lah, kita ngopi bareng yuk. Terus, nah Sauki, air mata tergelincir di sudut mata, luruh menganak sungai. Kalau ini nah Sauki lagi nih yang dari Surabaya. Kalau digabungkan sama yang atas tuh nyambung nih. Air mata tergelincir di sudut mata, luruh menganak sungai. Menganak sungai kan. Ya diksinya menggunakan menganak sungai. Agustina, air mata jatuh dari alasan yang sama. Widih. Diah Wihartati, hujan merinai dalam alamku menyusup raga yang gelisah. Rasaku tak bisa berdamai. Basah rinduku di ujung sunyi itu. Kan beda-beda kan kalimatnya.
hanya dari satu kata saja. Gitu loh, hanya membuat satu kalimat saja, beda-beda. Dan ini asik gitu. Nur Wahida, air mata jatuh mengusik relung hati. Bagaimana cara membuat judul puisi yang menarik? Nah, ini pertanyaan ini asik nih. Bagaimana cara membuat judul puisi yang menarik? Terkadang kita itu bingung ya, Nur Wahida. Terkadang kita itu bingung menentukan judul setelah menulis puisi itu. Atau bahkan puisinya udah jadi judulnya nggak ada gitu kan. Teknik dalam menentukan judul yang pertama itu bisa kita buat judulnya dulu sebelum isinya. Jadi bikin aja dulu judul yang menarik, isinya belakangan nggak apa-apa itu. Atau setelah jadi puisinya bikin judul. Bisa diambil dari kalau bingung nggak ketemu judul yang pas, bisa diambil dari awal kalimat atau akhir kalimat atau tengah kalimat. Itu bisa ya. Terus Imam Bukhari ketika Asmara Loka menghardik air mata. Anita Triwahyuningsi, dan pelangi tak lagi berwarna dalam kisah asmara. Arum hayu. Begitulah air matanya membasuh pipinya yang ranum di tengah hening. Segera ia menerka-nerka. Adakah kenangan di lubuk hati? Oh, aduh. Keren nih Arum nih. Mohon maaf, saya tadi terlambat masuk Zoom. Ya, saya maafkan. Saya ingin bertanya, apa puisi favorit Mas Nana atau puisi yang menginspirasi Mas Nana sampai hari ini? Mengapa Mas Nana mengagumi puisi tersebut? Terima kasih. Waduh, personal ini ya. Saya itu, jujur saja ya, saya itu semua buku puisi saya baca, termasuk puisi-puisi yang baru-baru ini kan. Tapi saya memang mengagumi sosok Rendra. Ya. Jadi kalau sosoknya dulu nih, saya mengagumi sosok Rendra. Puisi-puisi Rendra itu kan lugas, terus langsung ke tujuan gitu, tidak berlibet, langsung ke tujuan. Tapi kalau dari diksi-diksinya itu saya sebenarnya lebih senang membaca puisi-puisi lirisnya Sapardi sebenarnya. Atau puisi-puisi naratifnya Afrizal Malna misalkan. Itu juga menarik diksi-diksinya. Jadi banyaklah kalau saya mau ungkap ya. Terus ada Hesti, ada Ellen dari Sidoarjo, Karen Kalilin, oke. Dari Hesti Z, ayah, kami 3 darah sedang belajar mengeringkan air mata agar kenangan tentangmu tak sembunyi dari waktu. Pertanyaan, bagaimana membuat sebuah baris pertama dalam puisi agar menarik dan membuat pembaca meneruskannya hingga akhir baris puisi kita? Terima kasih Karen. Ini seperti teknik muncul. Kalau kalau dalam teater itu ada ketika penonton nonton teater itu ada teknik muncul yang penonton itu tiba-tiba terkaget-kaget atau langsung ngeh kepada pementasan dan pada akhirnya dia diem duduk tidak mau pergi untuk menyaksikan sampai selesai pementasannya itu berakhir. Jadi dalam puisi pun seperti itu. Bisa saja kita memunculkan langsung konflik dalam sebuah bait pertama itu. Atau bisa saja kita memunculkan metafora-metafora yang unik, yang aneh misalnya. Atau bisa saja kita munculkan langsung sesuatu hal yang hening misalkan, yang sunyi misalkan. Jadi tergantung ke temanya mau seperti apa. Nah itu bisa diolah, bisa konfliknya dulu awal muncul gitu kan. Dalam puisi juga pasti ada konflik batin bisa langsung dimunculkan. Nah, ada Anggita, ada ini Keren Kalilin, oh ini Sauki lagi. Ada Anggita Putri Utami, sunyiku hilang, rintik hujan itu datang kembali. Ada M. Fiadin. Ini kisahnya awal-awal naik daun nih Bu Lilin, sukses terus ya Bu. Oh ini buat Bu Lilin, sukses ya Bu Lilin. Dia Wihartati, Kak mau tanya, puisi yang bagus itu yang panjang atau semakin pendek puisi makin bagus? Tergantung sudut pandangnya. Nah ini yang serunya itu di sini nih puisi itu ya. Tergantung sudut pandangnya seseorang yang membaca puisi tersebut. Ya. Ada satu puisi yang paling fenomenal kalau teman-teman senang membaca karya-karya sastra orang-orang Indonesia. Itu
puisinya Sitor Sitomorang Sitor Sitomorang ya itulah. Itu satu kalimat saja puisinya, bisa searching di Google itu. Judulnya Bulan di Atas Kuburan. Judul puisinya Lebaran, kalimat awalnya cuma sebaris itu. Cuma satu kalimat, Bulan di Atas Kuburan. Judulnya Lebaran, Malam Lebaran kalau tidak salah itu judulnya. Nah, itu bisa di searching di mana? Di Google tuh. Wah, itu banyak diapresiasikan oleh banyak orang itu, terutama para penulisnya. Nah, dia juga salah satu sastrawan Indonesia. Itu kalimatnya pendek, cuma satu kalimat doang, Bulan di Atas Kuburan, udah selesai. Tapi kenapa itu sebegitu menariknya? Karena kontradiktif gitu, dengan kenyataan. Kalau malam Lebaran, bulan di atas kuburan, ada nggak sih malam Lebaran itu ada bulan nggak? Nah, itu kan kontradiktif dalam kenyataannya. Terus Abdurrahman Azmi, kalimat menangislah sampai kesedihan itu lenyap bersamaan dengan meluapnya air mata. Pertanyaannya, puisi, syair, dan sajak itu berbeda atau sama ya? Aduh, ini yang seperti ini sudah terlalu banyak dibahas orang ya, dan sudah terlalu banyak esai tentang itu di Google, bisa dibaca, gitu kan. Puisi, syair, sajak, itu nama-nama itu, istilah-istilah itu bisa dibacalah di Google. Akan panjang nih kalau saya jabarkan tentang itu. Kita praktis saja. Saya lebih senang ke praktis. Biar langsung praktek, bertanya, praktek, menulis, langsung ketemu di mana yang harus kita perbaiki. Kiki Emsil, ketika sunyi datang menyapa, menggiring rindu untuk datang menari-nari, menawarkan kelebat memori yang telah lama usang. Adakah tips bagaimana cara menciptakan puisi yang unik, yang punya ciri yang kuat? Itu tadi ya, kita satu itu tadi yang tadi saya bilang, coba deskripsikan di luar kita. Kedua, deskripsikan perasaan kita. Terus fokus satu tema, gitu kan. Itu aja dulu dari situ. Dari memulai dari situ kita pasti mempunyai karakter deh nantinya. Terus M. Fiadin Maulana, kenangan hanya dapat membuat kita tenang. Pertanyaannya, apa makna tersebut, Kak? Oh, pinter nih orang ya. Dia bikin kalimat begini, kenangan hanya dapat membuat kita tercengang. Pertanyaannya, apa makna tersebut, Kak? Maksudnya makna dari kalimat itu gitu ya, Fiadin ya. Kenangan hanya dapat membuat kita tercengang. Wow, tergantung kenangannya ya. Kenangannya itu bisa kenangan yang begitu pahit, begitu tragis misalkan, kan itu bisa membuat kita tercengang. Nah, tercengang di sini juga kita bisa maknai lebih dalam lagi. Tercengang bisa sampai bengong, tercengang bisa sampai kaget, tercengang bisa sampai mati. Itu lebih luas lagi. Ya. Jadi masih kurang, Kak? Iya. Masih kurang. Banyak tercengang itu kan. Bisa tercengang itu bisa langsung kaget kan. Bisa tercengang itu bingung dia. Bisa tercengang itu bisa langsung mati gitu kan. Iya. Bisa dideskripsikan lebih panjang lagi. Tapi boleh lah. Iseng-iseng kamu boleh lah. Terus Lilin ya. Hutang-hutang kenangan terbayar lunas. Terhanyut di genangan hujan senja ini. Membawa dingin di hati dan orang-orang pergi tidur dengan wajah sendu. Ketika aku menulis sebuah puisi, terkadang suka mendapatkan klimaks. Ya memang harus mendapatkan klimaks dalam menulis puisi itu. Karena memang puisi juga punya klimaksnya. Ya. Jadi harus maksudnya itu susah mendapatkan klimaks. Tipe. Oh, susah mendapatkan klimaks. Ya di ini aja, imajinasi kita, kalau kita mau bermain imajinasi itu dinaikin lagi levelnya. Jadi yang tadinya kita melihat TV itu kotak datar, kita imajinasikan TV itu jadi lonjong, jadi bulat, jadi jadi menyatu dengan tembok gitu misalkan. Seolah-olah TV itu jadi tembok gitu. Jadi kita bisa imajinasikan lagi, tingkatan imajinasi kitanya lebih tinggi sedikit gitu. Itu akan bisa menyentuh klimaks. Tapi jangan kebablasan juga kalau belum nyampe. Takutnya kehilangan kontak nanti ya. Kehilangan kontak akal sehatnya. Jadi ditinggiin sedikit aja kalau mau mencapai klimaks itu tinggiin sedikit aja. Yang tadinya kita tapi bukannya aku kadang pernah ada yang mendengar kalau kita mau menulis puisi yang keren gitu ya, kita harus ngedan sekalian gitu.
Itu bagaimana? Gini, ya boleh saja. Jangan Pendapat nanggung, itu maksudnya jangan nanggung. Iya, boleh. Pendapat itu boleh. Saya tidak menyangkal pendapat itu. Tapi hari ini, malam ini saya itu membicarakan sesuatu hal yang pemula, awal, sederhana, gitu loh. Jadi saya tidak ingin langsung masuk ke sesuatu hal yang apa ya namanya ruwet. Sulit, yang Jadi, susah. nah khawatirnya nanti malah nggak nyampe. Iya. Gitu ke teman-teman gitu. Saya ingin memulai dengan yang sederhana. Kalau kita memulai dengan yang awal yang sederhana, yang ringan gitu, nanti nyampe ke klimaks yang lebih tinggi, yang edan, yang gila, yang sabreng itu akan lebih mudah. Gitu loh. Tapi kalau saya memulai dengan langsung yang sableng atau yang gila atau imajinasi yang jauh, nanti malah nggak nyampe ke teman-teman atau ke saya sendirinya, malah akan sulit kan diskusinya, karena teman-teman nggak masuk ke imajinasi saya misalkan, kan juga sulit kita transfer knowledge-nya, transfer ilmu pengetahuannya gitu ya. Jadi kalau Bu Lilin sudah nyampe ke situ tingkat imajinasinya, nyampe ke edan tadi, ya udah sekalian aja edan gitu kan, kalau mau gitu. Tapi kalau saya menyarankan sebelum nyampe ke sana, ada step-nya dulu deh, pelan-pelan. Nanti juga akan nyampe ke sana. Ke titik itu pasti akan nyampe. Terus Imam Bukhari, apakah gaya bahasa dapat menjadi ciri khas si penulis? Oh iya, jelas. Setiap penulis itu punya gaya bahasa tersendiri ya. Meskipun tetap teorinya gaya bahasanya itu saja, tapi kalimat-kalimatnya gitu maksudnya ya, itu punya ciri khas tersendiri. Dewi Setianingsih, air mata tak mampu menghapus luka hati yang kau buat. Terus ada Dianita, kamu mau tanya kesamaan bunyi itu penting nggak? Oh boleh ya, membuat rima dalam puisi AA semua dari awal sampai akhir boleh. AB semua dari awal sampai akhir boleh, nggak apa-apa ya. Terus Saskia C, ku genggam erat dalam kelopak, ia terus meronta, semakin jelas kaleidoskopnya. Mau tanya Kak, kalau membuat puisi tidak menyebutkan objeknya, maksudnya di atas saya mendeskripsikan air mata, tapi saya tidak menuliskan terangannya air mata. Kira-kira feel-nya berasa nggak pembaca? Terima kasih. Boleh saja, itu bisa dites. Nanti setelah dirimu bikin puisi itu, nanti tes, dilempar ke teman-teman, ke medsos misalkan, dites nih, nyampe nggak? Bisa nggak? Keterima nggak? Enak nggak? Gitu. Itu bisa dites. Yang penting selesain aja dulu apa idenya yang ada di dalam pikiran itu. Dinyatakan, diwujudkan. Terima kasih, Kak. Siti Apipah, Kak, mengapa kesedihan lebih mudah saya ungkapkan salam bait puisi daripada yang kegembiraannya? Oh, kenapa kesedihan itu lebih mudah dituliskan kali di dalam puisi daripada kegembiraannya? Karena gini, terkadang kalau kita sedih, ini saya bahasa ini aja, bahasa preman. Terkadang kalau kita sedih membutuhkan orang, tapi kalau kita gembira kita lari dari orang. Makanya kalau sedih bagi-bagi ke orang gitu kan. Kalau gembira kita pakai sendiri deh gitu kan. Tapi begini, itu bahasa slengan lah. Tapi begini, kesedihan itu banyak pengikutnya. Serius. Kenapa? Karena orang sedih itu biasanya dia butuh teman. Dan temannya itu juga kadang-kadang memiliki kesedihan yang sama gitu loh. Jadi semakin tuh beranak pinak nanti temennya, semua orang sedih semua, itu banyak teman, dan itu langsung kena kepada perasaan kita, menyentuh gitu. Kalau kesedihan itu nyentuhnya itu dapet gitu kan, dan dari situ kita bisa menemukan sesuatu, seolah-olah kita punya semangat hidup gitu. Nah, jadi kenapa kesedihan itu mudah diungkapkan? Karena pada akhirnya kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Cara mendapatkan kebahagiaannya dengan apa? Dengan mengungkapkan kesedihan itu, sehingga kita tidak merasa sedih lagi kalau udah diungkapkan. Iya, lega. Ya. Jadi lega. Nah, jadi lega. Nah, itu makanya banyak lebih mudah gitu. Karena tujuannya ke situ, karena kita ingin mendapatkan kebahagiaan. Dari Siti, bagaimana memaknai puisi dari satu kalimat? Apa satu bait?
boleh satu kalimat, boleh satu bait langsung semua boleh, ya. Tadi yang seperti saya contohkan tadi itu kan langsung satu bait semua misal. Terus hujan tiba, Om mau tanya untuk kita yang masih pemula dan melatih menulis puisi, bolehkah membuat puisi tanpa makna? Yang penting harus tetap ada. Ada kutipan puisi, Om. Puisi harusnya diam membeku dikala ia meniti waktu seperti rembulan yang merayapi kegelapan dan melepaskan satu persatu ranting pepohonan yang dijerat pekatnya malam. Puisi tak mesti bermakna, tapi harus ada. Waduh, hujan tiba. Hujan tiba itu ada maknanya nggak? Ada, hujannya datang. Kan tiba kan, tiba-tiba guyur gitu. Jadi Ya, ini kata yang tidak bermakna. nah itu. Jadi pernyataan ini salah sebenarnya bagi saya ya. Apakah puisi itu harus tidak bermakna? Boleh nggak gitu maksudnya kan gitu. Bolehkah membuat puisi tanpa makna? Sementara kata sendiri punya makna. Kata punya makna, punya arti. Jadi batu itu punya arti. Coba lihat di KBBI. Batu artinya apa? Terus ban mobil artinya apa? Gelas artinya apa? Ada maknanya semuanya gitu. Makanya kenapa dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa Inggris itu dictionary, kamus. Itu asal kata dari diksi, kata, kumpulan kata. Jadi dictionary. Jadi kata sendiri pun punya makna. Kita lihat mata. Mata maknanya apa? Nah, itu kan punya makna kata itu. Jadi setiap puisi pasti punya makna. Nggak ada puisi yang tidak bermakna ya. Tak pernah ada puisi yang tak bermakna. Semua punya makna. Catur Sriyanti, tolong dong Kang, bagaimana langkah awal untuk menulis puisi yang baik? Ini kelas puisi kemarin-kemarin ya, benernya. Cuman begini ya, menulis puisi yang baik itu dimulai dengan diri kita dulu deh. Dengan di sekitar kita, dengan perasaan kita, dengan pengalaman kita, dengan pola pikir kita, dengan peristiwa yang ada di sekitar kita. Itu aja dulu deh, saran saya ya. Nanti dari situ pasti akan berkembang. Itu aja dulu dilatih. Terus itu dilatih dulu. Tidak sekali dua kali langsung pengen baik, itu tidak. Tapi itu terus dilatih. Terus Arumulaningsi, Mas, apakah ada aturan puisi minimal berapa kata, berapa bait? Nggak ada. Tergantung kalau kamu mau memutuskan mau seperti apa. Mau menggunakan teknik pantun, mau menggunakan gurindam, mau menggunakan teknik apa namanya? Kalau di Jawa itu ada macopatan, ada sekar alit, ada segala macam. Itu kan ada aturannya kalau itu ya. Tapi kalau mau membuat puisi-puisi yang modern, konsepnya yang seperti sekarang banyak beredar dimanapun, itu kan puisinya modern bebas aja. Terus Budi Artini, kau hapus air mata. Dalam ya. Terus Endah Widiarti, saat kenangan itu hadir di dalam pikirku, aku tersenyum terasa damai hati ini. Izin bertanya, bagaimana cara memaknai kalimat metaforik? Cara memaknai kalimat metaforik itu tidak serta-merta langsung kita bisa maknai. Artinya di situ ada proses panjang untuk seorang kita lah sebagai pemakna itu. Ada proses panjang bagi kenapa kita bisa memaknai kalimat yang metaforik. Proses panjangnya itu seperti apa? Satu, membaca. Itu banyak baca dulu biasanya orang-orang yang sudah bisa membaca metaforik itu dia banyak baca puisi. Habis itu dia banyak nulis puisi. Habis itu dia banyak berdiskusi, banyak berdialog, banyak membaca lagi teori-teori bahasa dan segala macam. Jadi tidak serta-merta mudah langsung kita maknai. Kalimat ini metaforik maknanya seperti ini, seperti ini. Ada tahapannya itu. Jadi caranya ya banyakin dulu deh baca puisi-puisi yang ada. Saya kira itu. Dan dilatih untuk masuk ke dalam puisi itu. Jadi tidak sekedar baca. Terus ya Dina, tadi dikatakan bahwa puisi toko misalnya tadi toko aku tidak ada toko di dalamnya seperti ke angin mana lega, jika batang tak lega. Di toko juga kan kita membicarakan angin mau kemana nih gitu kan. Jika ranting mengering, ranting jadi tokoh lagi. Kan tokoh itu tidak harus wujud manusia. Tokoh dalam sebuah fiksi cerita, subjek dalam sebuah kalimat itu tidak harus manusia.
Batu bisa jadi subjek. Batu ada di atas meja itu, batu kan jadi tokoh, jadi subjek di situ. Jadi tidak tokoh, maksud saya tokoh itu ya kebetulan saja tadi tokohnya itu ada manusia gitu kan. Tapi kalau kita membuat tokoh-tokoh yang lain, subjek-subjek yang lain boleh gitu kan. Angin, daun jadi tokoh, daun itu jatuh dari rantingnya ke bumi, tergeletak, sepi. Tiba-tiba ada seseorang melangkah, daun itu terinjak. Berarti kan kita membicarakan tokoh daun di situ. Gitu. Jadi nggak apa-apa, ya harus akan ketemu nanti tokohnya itu. Jadi nggak harus orang gitu maksudnya. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Terus Kiki Wulandari, Kang izin bertanya, trik memunculkan metafora dalam puisi. Oh itu asalnya dari kata, ya, dari kata aja. Kata digabungkan ke dalam kalimat yang kata tadi ya, contohnya palung sunyi tadi itu misalkan satu prasa itu kan palung itu kan adanya biasanya kita temukan di samudra itu, tapi itu dipindahkan ke palung sungai itu kan biasanya palung itu kan ada di samudra, itu kita pindahkan ke sungai atau ke sunyi, palung itu ditempelkan ke kata sifat sunyi jadi palung sunyi gitu. Kayak gitu aja dengan cara yang seperti itu maksudnya ya. Tapi itu dilatih tetap, tidak serta-merta langsung selesai, langsung bisa gitu. Dianita, sunyi mendekap diriku menghadirkan rindu yang tak jemu. Samaan bunyi dalam puisi itu penting nggak sih Kak? Penting nggak penting? Ini jawaban dari saya. Tergantung Dianita ini mau memakai atau tidak bunyi itu. Kalau bunyi itu mau dipakai dalam sebuah puisi, maka itu penting. Tapi kalau Dianita, saya tidak maulah menggunakan bunyi-bunyi atau rima-rima, bebas saja, ya itu juga nggak masalah. Jadi tergantung kebutuhan. Budi Artina, kau hapus air mata di mata bening. Widi. Muhammad Nasir, kalau bicara tentang ideal atau ide dalam menulis puisi, mana yang harus duluan lahir, judul atau diksi-diksi puisinya? Proses menulis puisi itu individu, tidak harus sama. Jadi Muhammad Nasir tidak harus sama proses menulis puisinya dengan saya atau dengan peserta yang lain. Kalau memang yang lahirnya judul dulu ya nggak apa-apa. Kalau yang lahirnya puisinya dulu ya nggak apa-apa. Kalau yang lahirnya diksi-diksi dulu ya nggak apa-apa. Itu prosesnya. Jadi tidak harus sama. Terserah ya mau seperti apa memulainya. Terus Elani Dwi, karokat air mata menghadirkan kenangan. Kau dan aku yang masih basah di angin lalu. Mau tanya Kak dong, mau tanya Kak dong Kak. Kalimatnya keren nih. Mau tanya Kak dong Kak, bagaimana cara menghadirkan ruh dalam puisi bagi puisi pemula? Terima kasih. Setiap puisi itu sudah ada ruh. Tadi seperti saya bilang, kata itu setiap kata punya makna. Jadi setiap puisi itu sudah punya ruh ya. Jadi nggak usah khawatir. Nulis aja, intinya sih itu. Nulis aja. Terus perbanyak, terus perbanyak, terus perbanyak. Nanti ketemu ruhnya. Yang ruhnya mau yang setengahnya, nanti yang ruhnya mau yang seperempatnya atau yang full, nah itu nanti baru ketemu setelah perbanyak menulis itu. Fitri Anggun Lestari, biarlah angin berhembus menerpa sunyiku pada ruang patahan rusuk dari takdirku yang belum kutemu. Wow, pertanyaannya untuk puisi seperti puisi tragedi Winka dan Sinka Sutagi, bagaimana cara memahami maknanya dengan format puisi yang unik seperti itu? Saya harus ada puisinya nih. Tapi gini ya, Pak Tarji itu kan saya akuin dia memang mengenal mantra. Saya akuin itu. Dari berbagai versi buku-bukunya, terus kan satu itu, terus kedua dia orang Riau juga. Bagaimana Riau di sana ada talang mamak, ada tradisi di sana yang kuat dengan mantra. Nah biasanya mantra itu mengenal bunyi, dalam puisi-puisinya itu dia ada bunyi yang sama gitu. Dan dia bermain kata kalau mantra itu kan. Nah Pak Tarji itu bermetamorfosis tuh dari mantra-mantra tradisi menjadi menggunakan bahasa Indonesia dengan memainkan kata. Nah kita fokus ke katanya saja. Ya, kita fokus ke katanya, jangan ke tipografinya. Kalau kita fokus ke tipografinya,
kalau maaf ya, kalau yang pemula mungkin bingung nantinya masuk ke maknanya. Tapi kita fokus ke katanya saja. Tapi ada kata yang diputer-puter, Kak. Yang nggak usah diartiin kata yang diputer. Biarkan itu menjadi kata tersendiri yang maknanya hanya si penulisnya sendiri yang tahu, misalkan. Kita nggak usah gali-gali. Gitu. Kita diskusiin aja ini maknanya apa ke si penyairnya. Tapi kata-kata yang umum itu bisa kita gali, bisa kita temukan maknanya. Kira-kira itu ya. Dan kalaupun itu kalau tidak salah tragedi Winka itu kan di akhirnya ada satu clue sebenarnya kalimat akhirnya itu yang menyatukan keduanya itu kan. Jadi sebenarnya itu biasanya ada di akhir puisi itu biasanya ada maknanya, kenanya di situ biasanya. Terus Budiarnita, kau hapus air mata di mata beningmu, basah di dinding hatimu dalam bingkai kenangan sunyi. Bibit Puspita, apakah bisa menulis puisi seperti syair Rabiatul Adawiyah yang doa untuk Tuhannya? Bisa, tapi kedalamannya belum tentu seperti Rabiah al-Adawiyah. Kalau membaca riwayatnya itu kan, wah dahsyat banget kan. Kedalamannya belum tentu bisa seperti itu. Tapi mungkin kalimat-kalimat doanya bisa kita tuangkan dalam puisi kita, atau membuat puisinya bisa seperti itu. Tapi kedalamannya mungkin tidak. Kenapa? Karena puisinya Rabiah itu kan nyatu dengan sosoknya. Jadi tidak serta-merta itu puisinya hanya dibikin seperti kita menulis saja gitu misalkan. Tidak. Dia menjalani gitu kan. Nah, itu yang kedalamannya yang saya bilang belum tentu bisa sama seperti Rabiah al-Adawiyah itu. Terus Siti Afifah, tak terlintas dalam benak melukai hatiku dengan telak, tiada sebab dan hak ucap hina atas diriku, telinga memerah tersulut tajam hina tak terduga dalam benak, namun nyata terdengar sangat jelas. Tak terlintas dalam benak melukai hatiku dengan telak, tiada sebab dan hak ucap hina atas diriku, telinga memerah tersulut tajam hina tak terduga dalam benak, namun nyata terdengar sangat jelas. Wow, saya jadi sedih nih. M. Fiadin Maulana, air matamu adalah air mata palsu. Ya, itu kan bentuk kemarahan tuh ya puisinya jadinya kan. Itu kan tadi makhluk goib kan, jadi bisa marah itu kan. Bisa marah, bisa sedih kalau udah ada di dalam diri kita itu. Mirip Bung Piersa Besari. Piersa Besari mirip saya, kan duluan lahir saya ya. Terus Fitri Anggun Lestari, revisi kalimat. Biarlah angin berhembus menerpa sunyiku dan air mata jatuh pada ruam patahan busuk dan dari takdirku yang belum kutemu. Pertanyaan, untuk puisi seperti puisi tadi udah ya kayaknya ya, itu tipografi, permainan tipografi. Sebenarnya gini nih, di Arab itu kan ada kaligrafi ya. Dan itu juga kan ditiru tuh kaligrafi Arab yang bentuknya nanti kalau ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu orang lagi duduk kayak gitu. Nah, itu tipografi bentuk seperti itu sudah ada dari dulu. Makanya sekarang itu juga menggunakan bahasa Indonesia ada tuh yang tipografi seperti itu, gambar rumah, bolak-belok kayak begitu. Sebenarnya kalau kita mau abaikan bisa, tapi kalau kita maknai pun bisa. Tergantung kebutuhan kita. Mau kita abaikan ini tipografi ini atau mau kita ungkapkan lagi maknanya, itu bisa saja. Karena setiap penyair pasti punya alasan kenapa dia membuat seperti itu. Terus puisi itu nggak pakai otak tapi pakai hati. Pakai otak Bu ya. Jangan salah, puisi itu pakai otak. Karena kita merangkai kalimat loh. Merangkai kalimat itu nggak pakai hati, itu pakai otak. Itu ilmu bahasa. Itu ilmu bahasa loh, hati-hati. Kita dari SD belajar A, B, C, D, A digabungkan ke B jadi AB. Tambahin I jadi AB. Itu kan pakai otak, nggak pakai hati. Jadi di dalam puisi itu ada bahasa. Di situ ada ilmu pengetahuan. Di situ ada mata pelajaran kalau di sekolahnya yaitu bahasa Indonesia. Wah ya. Ya, saya agak sedikit ini. Kenapa? Karena puisi itu tidak hanya berbicara tentang perasaan kita, tapi di situ ada bahasa yang ada ilmu pengetahuannya, ada kampusnya ya, juga. Kita harus tahu makna-makna yang kita ungkapkan di puisi. Iya kan? Apa ya? Ada kampusnya loh, sastra Indonesia. Bukan ada kampusnya. kampusnya. Salah besar kalau nggak pakai otak.
ada jurusannya, ada jurusan sastra Indonesia, ada Iya, jurusan sastra iya. Inggris, ada jurusan sastra Prancis ya. Itu kan sastra, itu ilmu pengetahuan itu ya. Terus Iya. Nano Rizky Pratama, kenangan durjana yang terbawa oleh merpati bertutur darah. Kata lama itu bagus tidak dijadikan komponen kalimat puisi zaman sekarang. Misal kosakatanya diambil dari Kamus Indonesia tahun boleh aja. Gak apa-apa kalau itu pilihannya Bang Nano Rizky Pratama, nggak masalah ya, tidak masalah. Relevan. Darman Syah, mati sudah rasa yang diimpikan, kepingan kenangan telah jatuh ke dalam jurang. Banyak kisah telah terhapuskan membuat raga tidak terkendali oleh jiwa. Mantap. Pertanyaannya, bagaimana cara atau tips Kak agar membuat orang bisa masuk ke dalam puisi kita Kak? Katanya sih sulit untuk dimaknai karena alurnya tidak menuju di satu titik. Itu kan hanya hanya kritik ke kita untuk kita lebih bagus lagi dalam puisi, ya. Ini masuk nih kalimat ini, mati sudah rasa yang yang diimpikan, kepingan kenangan telah jatuh ke dalam jurang, banyak kisah telah terhapuskan. Ini masuk, membuat raga tidak terkendali oleh jiwa. Jadi berantakan tuh, raganya nggak karuan, mau ke kiri jadinya ke kanan, itu kan nggak terkendali oleh jiwa itu kan. Mau makan bakso, mau nyendok bakso pakai sendok, tiba-tiba pakai tangan gitu, sendoknya padahal ada gitu, itu kan nggak terkendali raganya oleh jiwa. Masuk kan, bisa dimaknai kok. Oke. Kak Nana izin bertanya, sebagai pembelajar atau pemula dalam menulis puisi dalam sehari minimal berapa puisi yang harus dibaca untuk dipelajari? Tergantung kemampuan kita menerima teks puisi itu. Kan setiap orang itu punya daya ingat atau punya punya memori itu kan beda-beda ya. Kalau memang lagi santai, tidak ada kegiatan, bisa mungkin satu buku selesai misalkan ya. Kan puisi itu juga kan pelan-pelan kita bacanya. Tapi kalau lagi rame kegiatan, mungkin di sela-sela waktu yang sedang santai aja, lagi istirahat kerja, mungkin hanya satu puisi atau dua. Ya itu tergantung dari kesibukan kita, tergantung beban kita menerimanya juga. Terus Yoga Pratama Hidayat, sunyi kelasku mengalahkan sang malam dengan nyanyian kataknya. Wow, apakah Mas Ana pernah membaca mendengar puisi Gusmus? Bagaimana? Wah, Gusmus dalam ya. Itu tadi saya bilang ya, penyair itu yang sudah menyatu ke dalam puisi, kehidupannya pun jadi puisi, gitu ya. Seperti Rabi'ah al-Awadawiyah itu tadi gitu begitu. Jadi Gusmus sudah menyatu ke situ gitu. Jadi pemaknaannya pun sangat dalam, meskipun kalimatnya sederhana, karena dia sudah menyatu. Terus memenasir senyummu memaksaku untuk memeluk air mata di atas sunyi. Dede Hoirunisa, begitu banyak kenangan di antara kita. Iya, banyak sekali deh kenangan kita deh. Pahit, manis, asin, dan asam pun ada yang mencampuri kehidupan di antara kita. Melewati masalah yang ada, tak luput dari kesedihan ataupun kemarahan di antara kita. Wow. Mohon maaf, Mas Ana. Iya, waktunya sudah habis, sudah 3 menit yang lalu. Iya, ya, ini untuk habis. Padahal saya masih semangat nih. Nah, ini satu nih. Ini satu dulu nih, Elvina Febriani. Yang pertanyaan kali Kak Nana dibaca. Ya, ini ada pertanyaan nih. Elvina Febriani, kini bulan bercerai-berai hingga takut temukan lagi pengantungan hingga basah melayap sinarnya. Pertanyaannya, bagaimana jika di pertengahan penulisan puisi kita menemukan kesulitan untuk melanjutkan puisi tersebut? Tadi di awal udah bikin kerangkanya, nggak masalah. Bikin kerangka puisinya gitu. Oke. Tips untuk puisi penebar semangat, Kak. Tipsnya kan tadi banyak yang kesedihan udah banyak temennya. Kalau yang semangat itu gimana, Kak, supaya bisa banyak temennya juga, Kak? Ya, kesedihan itu kan bisa jadi semangat, Bu. Kesedihan itu jangan dikira sesuatu hal yang yang muram, kusam, segala macam. Tidak, justru kesedihan itu bisa jadi motivasi kita. Gitu. Oh, begitu ya. Iya, itu tipsnya itu. Memang itu tipsnya.
Malam ini tipsnya itu, kuatnya itu malam ini. Jadi kesedihan itu bisa jadi suatu hal yang positif, bisa jadi hal yang menyemangati kita gitu. Jadi nggak usah takut dengan kesedihan, nggak usah takut menulis tentang kesepian. Ya, itu akan menjadi keindahan buat kita. Tenang aja. Penyair itu optimis. Makasih. Iya, penyair itu optimis hidupnya ya. Penyair itu optimis hidupnya. Penyair itu meskipun dia ungkapkan kesedihan, tapi dia optimis hidupnya. Kalau dia tidak optimis, tidak mungkin dia menulis puisi terus. Iya. Ya, sederhananya begitu. Penulis itu optimis hidupnya. Kalau dia tidak optimis, nggak mungkin dia banyak karya-karyanya. Khalil Gibran itu hidupnya optimis loh. Meskipun dia membicarakan tentang suatu hal yang sorrow, kesedihan dan segala macam. Tapi karyanya luar biasa, banyak kan itu. Artinya optimis hidupnya. Karena izin bertanya boleh Kak? Ya, satu lagi boleh. Ya, silakan. Ini pertanyaan terakhir, nggih. Ya, kasihan Bu Diananya udah ngantuk. Assalamualaikum Kak Nana. Maaf saya tadi Zoom-nya juga terlambat gitu karena tadi di jalan. Gini Kak Nana, saya tuh sering membuat bait-bait puisi di status WA gitu. Cuma terkadang dan itu ditunggu-tunggu sama teman-teman saya gitu. Kadang saya saking sibuknya gitu tuh satu hari pernah luput dari nggak bikin gitu sampai mana dia buka-buka status gitu. Tapi kalau udah keluar gitu, ini dia gitu. Cuma saya gini, selama ini saya berpatokan dulu waktu saya SMP itu guru saya bilang, guru bahasa Indonesia saya bilang, pokoknya apa yang kamu rasakan kamu tulis gitu. Jadi saya itu memang termasuk orang yang pendiam. Jadi saya tulis apapun itu. Cuma saya untuk menentukan judul itu kan anak, saya tuh sulit gitu. Maksudnya ini arahnya kemana ya? Apalagi misalkan dalam perlombaan gitu yang sudah pakai judul ataupun tema. Itu trik-triknya gimana kan anak? Untuk langkah-langkah biar supaya kita fokus pada tema ataupun judul yang sedang diselenggarakan untuk dilombakan gitu gimana kan anak? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum salam. Ibu Siti Apipah nggak pendiam ceria. Ya, tapi gini ya, dalam menulis puisi itu kita boleh melis judulnya dulu deh. Kalau kita ngomongnya kan tentang perlombaan ya, ke tema perlombaan. Kita mau ngikutin lomba nih. Kita boleh deh bikin judulnya dulu aja. 5 judul kita tulis gitu misalkan. Yang ada dalam pikiran kita. Misalkan kita pengen bikin judulnya ini gitu kan. Tulis aja dulu itu. Judulnya ada 5. Isinya belum ada ya nggak apa-apa. Itu kan teknik kan. Teknik cara kita membuat judul dulu. Nanti setelah itu baru kita pikirkan isinya setelah ada judulnya. Atau yang kedua, kita belum punya judul tapi kita punya gambaran peristiwa, punya ide, punya inspirasi, punya kata, punya kalimat untuk dituangkan. Ya udah kita tulis dulu aja. Jadi puisi. Tapi judulnya belum ada nih. Gimana caranya? Lihat garis benang merahnya semua dari awal sampai akhir itu. Berbicara tentang apa puisi itu? Nggak ketemu juga. Misalkan saya bingung mau menentukan benang merahnya di mana misalkan. Kalau membaca puisinya Pak Sapardi di Hujan Bulan Juni, itu banyak sekali judul puisinya itu hanya diambil dari kalimat awal. Oh iya. Banyak sekali diambil dari kalimat awal puisinya Pak Sapardi itu. Ambil aja kalimat awalnya nggak apa-apa. Atau puisi-puisinya Kori Layun Rampan dari Kalimantan itu almarhum. Juga sama itu hampir di upacara bulan, di buku puisinya upacara bulan itu saya baca hampir kebanyakan puisinya dia itu judul-judulnya diambil di awal kalimat. Itu nggak masalah gitu. Nggak masalah. Jadi kalimat awalnya aja dijadiin judul nggak masalah. Atau kalimat akhirnya jadi judul nggak masalah. Atau penggalan kalimat di tengah itu nggak masalah. Yang pasti kalimat itu bisa mewakilkan isi. Jadi triknya itu sih sederhananya begitu. Jadi kita tidak usah terlalu jauh dulu membayangkan sesuatu hal yang wah dalam membuat judul. Karena kalau kita paksakan itu malah nggak akan ketemu. Iya. Gitu loh. Kira-kira itu. Jadi triknya hanya itu sih. Oke, terima kasih Kak Nana. Sama-sama. Ya, saya kembalikan ke Bu Diana waktunya. Ya, terima kasih ke
pada Pak Nana atas materi yang telah disampaikan. Tes. Ya, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berpartisipasi. Saya bacakan kesimpulan dari kelas malam ini, yaitu penyair harus bisa menemukan makna dari sebuah puisi melalui pendekatan gambaran peristiwa yang dihadirkan dan pendekatan gaya bahasa. Kemudian Mas Nana juga tadi sempat menyampaikan terkait pentingnya memahami puisi orang lain, yaitu kita dapat belajar mendeskripsikan peristiwa di luar diri dan perasaan dalam diri kita. Kemudian dapat belajar menulis metaforik dan memfokuskan tema pada puisi. Ya, itu dia kesimpulan dari kelas malam hari ini. Sebelum kelasnya ditutup, ada sesi foto bersama dulu. Teman-teman bisa on-kan videonya. Jadi saya bisa screenshot ini screen-nya. Silahkan. Ya. Sudah on semua, Mas Tanjung Eko. Ini screen-nya gelap. Mbak Ellen, kemudian QCOM, BTD-DK. Silakan bisa di-on-kan. Maaf Kak, off kamera. Oh, ya. Ya. Mbak Anissa. Ya, mungkin yang bisa on kameranya bisa di-on-kan. Yang memang sedang berhalangan juga nggak apa-apa. Maaf Kak, Ya. saya tidak bernetra, jadi nggak bisa meng-on-kan kamera. Makasih. Oh iya. Juga kakak off kamera. Oke, siap. Udah ya? Yang bisa on sudah? Foto ya. 1, 2, 3. Yang banyak Kak. Yang banyak ngambil fotonya. Oke, siap. Lagi? 4 kali ya? Boleh. Yang kedua, 1, 2, 3. Selanjutnya, wah banyak yang off ya. 1, 2, 3. Yang terakhir, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Kak Dian. Ya, sama-sama. Baik, itulah acara kelas pada malam hari ini. Saya selaku moderator amatir. This is the first time I learn about moderator and things directly. Terima kasih juga untuk kesempatan belajarnya, Bapak Indra. Untuk acara selanjutnya ini harusnya ada penjelasan tentang proyek antologi puisi, tapi kayaknya lebih enak akan disampaikan lewat WhatsApp. Di grup kali. Iya. Kemudian untuk nanti tadi ada kendala juga terkait slide. Mungkin nanti bisa di-share di grupnya juga. Oke, makasih Kak. Paham. Oke. Terima kasih, saya tutup acara ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke teman-teman, saya duluan ya. Makasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Nona, Kak Dian. Makasih. Good. Terima kasih. Good. Oke. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.